Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal perjalanan hidup kita hari ini. Sebelum itu kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur Engkau anugerahkan kami hari untuk kami jalani. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan beserta dan memberikan kekuatan dan terang dalam jalan hidup kami. Melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti harapan kita semua, saya pun berharap Bapak Ibu Saudara-saudari, tua muda, pria wanita, terus ada di dalam persekutuan dengan Kristus dan menjalani hari-hari menuruti firman Tuhan. Supaya kita dapat terus bertekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu pastinya, tetapi hidup yang sedang kita jalani adalah mempersiapkan diri. Terus menuruti firman dan terus tekun menantikan kedatangan Tuhan. Firman apa yang akan kita renungkan untuk hari ini? Saya bacakan dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Ayat ini seringkali menjadi ayat emas dari sekolah minggu, remaja, mungkin di kalangan dewasa juga. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, bukan Kristen, bukan yang disebut Kristen, bukan yang ada di dalam gereja, tetapi barang siapa yang ada di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus pasti Kristen, pasti orang percaya. Ia adalah ciptaan baru. Jadi jaminan seseorang adalah ciptaan baru, ia ada di dalam Kristus. Kalau ada di dalam Kristus berarti dia berada di dalam ruang lingkup Kristus. Ia lahir baru di dalam Kristus dan ia hidup menjalani hari-hari di dalam jalan-jalan yang Kristus tunjukkan. Seperti berulang kita selalu dengar Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Jadi kita dilahirkan di dalam Kristus dan hidup menjalani jalan kebenaran di dalam Kristus. Sehingga Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu apa kaitannya dengan topik bulan Juli? Menuruti firman, tekun menantikan kedatangan Kristus. Siapa yang menuruti firman sedemikian, hingga ia terus tekun menantikan Kristus, dia adalah ciptaan baru. Siapa yang bertekun menantikan Kristus, ia pasti ciptaan baru. Siapa yang menuruti firman sedemikian dalam segala keadaan, bahkan ia mengabdikan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Memang kita diciptakan untuk itu. Ketika seseorang menjadi ciptaan baru, ia dilengkapi dengan hati pikiran baru. Hati pikiran baru itu terus diperbarui, terus dan terus. Seperti halnya Kristus adalah firman yang hidup, dan kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita akan memiliki kesukaan untuk menuruti firman. Jadi apabila kita ciptaan baru, maka yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu.
Kalau yang lama sudah berlalu, maka yang ada adalah yang baru. Karena yang lama sudah berlalu. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Gaya hidup dosa sudah berlalu. Kebiasaan-kebiasaan buruk sudah berlalu. Lalu yang datang yang baru. Yang baru berarti menggantikan yang lama. Kalau yang lama akibatnya akhirnya binasa, kalau yang lama tunduk kepada dosa, maka yang baru tunduk kepada kebenaran. Dan akibatnya adalah buah-buah kebenaran dan hidup yang kekal. Jadi kalau kita melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, bukan untuk memperoleh keselamatan. Justru karena kita sudah diselamatkan, sudah lahir baru. Makanya kita didorong terus untuk menuruti firman-Nya. Dan ketika kita menuruti firman Tuhan itu dalam rangka menanti kedatangan Tuhan. Jadi tidak ada cara lain menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali selain dengan gaya hidup menuruti firman Tuhan. Setiap hari kita harus tekuni. Banyak hal yang bisa mengganggu kita, ya masalah-masalah yang kita hadapi dalam hubungan dengan teman, dengan saudara, dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan siapapun. Atau kita punya pekerjaan-pekerjaan yang tiba-tiba ada masalah, ada hambatan, kita tidak bisa selesaikan. Lalu kita berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi. Lalu kita tergoda untuk mencari jalan pintas, menempuh jalan pintas. Ini sebuah tantangan. Kita berada dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, lalu tiba-tiba ada tawaran jalan keluar. Tapi jalan keluarnya membuat kita harus melanggar firman, meninggalkan Kristus bahkan. Seperti renungan-renungan yang sudah kita dengar di Victorious Devotion, sebuah teladan dari jemaat Philadelphia. Kekuatannya tak seberapa, tetapi menuruti firman dan tekun menantikan Tuhan. Kita sebagai ciptaan baru, sama halnya dengan jemaat yang di Philadelphia. Ada pada kita roh untuk menuruti, roh untuk tekun. Karena itu mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama seperti halnya jemaat Philadelphia dahulu. Kita belajar menuruti firman. Apa yang kita dengar, mari kita lakukan. Dan ketika kita melakukan dengan tekun, kita sebenarnya sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Coba kita ingat apa yang lama, yang sudah berlalu. Kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah berlalu. Apakah sudah berlalu? Atau masih tinggal sekarang? Kita mengaku sudah Kristen tapi masih menjalani hidup yang lama. Kita sudah mengaku orang percaya tetapi masih menjalani hidup yang lama. Hidup dalam dunia lama tapi mengaku hidup baru. Ini sebuah persoalan. Ingat, kita punya identitas baru karena kita ciptaan baru. Konsekuensinya, identitas baru haruslah dengan gaya hidup yang baru. Dan gaya hidup yang baru adalah menuruti firman. Tekun menantikan Dia. Apapun yang terjadi. Biarlah hari ini kita terus berjalan dalam menjalani kehidupan ini dengan menuruti Tuhan. Karena siapa yang menuruti dan melakukan firman-Nya, berarti ia yang mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, sesungguhnya bukan karena kasih kita, tetapi karena Tuhan telah mengasihi kita. Terus semangat menuruti firman-Nya dengan tulus, dengan kasih, dan terus bertekun di dalam menuruti firman sebagai wujud kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah gaya hidup berkemenangan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami terus
dalam menjalani hari-hari kami, menuruti firman-Mu. Apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, kami praktekkan. Apa yang Tuhan perdengarkan dan ajarkan hari ini, kami lakukan. Ajari kami terus Tuhan, dalam segala keadaan. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menerangi kami dan menuntun kami, sehingga hidup kami hari ini dan sepanjang perjalanan hidup yang kami jalani berkenan kepada-Mu. Ampunkan segala salah dan dosa, ampunkan segala pelanggaran, ampunkan ketidakturutan kami akan firman-Mu. Sucikan hati kami, dan biarlah hati kami kembali segar dan haus lapar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah menjalani hidup kami dalam tuntunan-Mu. Amin. Demikian Victorious Devotion kita. Teruslah jalani hidup yang berkemenangan dengan menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Dia. Salam ketemu kembali dalam Victorious di kemudian hari. Tuhan memberkati.